Indeks saya membaca ada 4. Yang pertama, istiwa itu bersemayam. Dan bersemayam itu tidak harus duduk. Bisa berada di, bisa bertempat di, lalu berkediaman di, dan lalu juga ada makna duduk. Ya misalkan kita memaknai Allah itu duduk ya teman-teman. Apakah duduknya Allah sama dengan duduknya kita begitu? Allah melihat. Apakah melihatnya Allah sama dengan melihatnya kita? Kita untuk melihat ini butuh mata. Manusia, binatang untuk bisa melihat butuh mata. Kalau matanya dicolok artinya sudah gak bisa melihat. Apakah melihatnya Allah butuh mata sama seperti kita? Sebagaimana kalian maknai duduknya Allah sama seperti duduknya kita butuh pantat. Manusia kalau mau duduk butuh pantat, berarti Allah kalau mau duduk juga butuh pantat. Sekarang saya tanya kepada kalian, kalau kalian mengimani Allah Maha mendengar dan Maha melihat, apakah versi akidah kalian meyakini kalau Allah melihat dan... Halaman 517 dari kitab Al-Asma wa Sifat. Dengarkan ini baik-baik. Silahkan dibuka halaman 517 sampai halaman 519. Oke, saya akan bacakan beberapa bagian saja. Wal qadim subhanahu, qadim artinya Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang qadim yang tidak bermula, alin ala arsyihi, la qa'id wala qa'in wala mumas wala mubayin anil arsh. Zat yang qadim, Allah subhanahu wa ta'ala, itu alin ala arsyihi. Alin artinya bukan berarti berada di ketinggian secara indrawi, tapi maksudnya kedudukannya itu menguasai. Allah subhanahu wa ta'ala itu menguasai arsh. Kedudukan secara maknawi, bukan secara indrawi, duduk kayak begini, tapi menguasai arsh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan, sehat jasmani dan juga sehat rohani, dan segala urusan kita diberikan kelancaran. Apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa bukti nyata atas statement dari kalangan ustadz salafi. Siapa bilang istiwa itu hanya satu maknanya? Istiwa itu ada berbagai macam makna. Kalau di dalam bahasa Arab bisa menjadi 7 makna. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia, sependek saya membaca ada 4. Yang pertama, istiwa itu bersemayam. Dan bersemayam itu tidak harus duduk. Bisa berada di, bisa bertempat di, lalu berkediaman di, dan lalu juga ada makna duduk. Ya misalkan kita memaknai Allah itu duduk ya teman-teman. Apakah duduknya Allah sama dengan duduknya kita begitu? Mengapa saya ingin mengungkap hal itu? Karena dari sekian netizen yang berkomentar di channel saya, mereka menuduh saya itu telah melakukan fitnah terhadap apa yang disampaikan dari para ustadz salafi. Nah, ini sekarang saya akan memberikan jawaban ketika saya dituduh sebagai konten kreator atau sebagai aswaja yang memfitnah, dan saya akan membuktikan beberapa video yang telah disampaikan atau menjadi statement dari kalangan ustadz salafi al-wahabi. Anda simak dan Anda cermati pemahaman yang seperti ini salah atau tidak. Seperti itu ya. Mari kita simak bersama. Semoga ini bisa dijawab. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Lalu dilanjut di dalam ayat yang sama ini, tsummastawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi dan lain sebagainya selama 6 masa. Baru kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kalau maknanya Pak Nuruddin, sekali lagi harus disimak dengan baik-baik. Kalau arti dari istiwa itu bukan bersemayam, melainkan menguasai, berarti terjemahannya kemudian Allah menguasai arsy. Artinya sebelum Allah menguasai arsy ada penguasa lain, atau arsy itu tidak dikuasai oleh siapapun. Maka ini adalah terjemahan yang bobrok. Terjemahan yang bobrok ketika menyatakan kemudian Allah menguasai arsy. Berarti sebelum itu Allah tidak menguasai arsy. Oh bukan begini loh, maknanya begini begitu. Mau berkelit lagi dengan akal, bermain akal. Beda orang ya teman-teman. Ketika orang itu menggunakan akalnya untuk mengimani Allah dengan orang yang bermain akal untuk tidak mengimani kebenaran itu. Akhirnya apa? Keluar makna-makna yang berdalih mensucikan Allah, tetapi itu sejatinya menolak informasi yang telah Allah sampaikan. Enggak loh, Allah itu tidak beristiwa. Kalau Allah istiwa itu duduk. Siapa bilang istiwa itu hanya satu maknanya? Istiwa itu ada berbagai macam makna. Kalau di dalam bahasa Arab bisa menjadi 7 makna. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia, sependek saya membaca ada 4. Yang pertama, istiwa itu bersemayam. Dan bersemayam itu tidak harus duduk. Bisa berada di, bisa bertempat di, lalu berkediaman di, dan lalu juga ada makna duduk. Ya misalkan kita memaknai Allah itu duduk ya teman-teman. Apakah duduknya Allah sama dengan duduknya kita begitu? Allah melihat. Apakah melihatnya Allah sama dengan melihatnya kita? Kita untuk melihat ini butuh mata. Manusia, binatang untuk bisa melihat butuh mata. Kalau matanya dicolok artinya sudah gak bisa melihat. Apakah melihatnya Allah butuh mata sama seperti kita?
Sebagaimana kalian maknai duduknya Allah sama seperti duduknya kita butuh pantat. Manusia kalau mau duduk butuh pantat, berarti Allah kalau mau duduk juga butuh pantat. Sekarang saya tanya kepada kalian, kalau kalian mengimani Allah Maha mendengar dan Maha melihat, apakah versi akidah kalian meyakini kalau Allah melihat dan mendengar butuh mata dan telinga sebagaimana manusia? Kalau kalian menyatakan tidak loh, Allah itu untuk melihat dan mendengar tidak butuh mata dan telinga kita. Sama. Allah duduk di atas ars, tidak butuh kursi seperti kita, tidak butuh pantat seperti kita, dan tidak butuh apapun yang ada di bawahnya. Kalian saja bisa mengimani Allah melihat tidak butuh mata. Bagaimana mungkin kalian memaknai ketika Allah menyatakan saya ini beristiwa di atas arsy? Kalian menolak Allah berada di atas arsy dengan dalih Allah tidak mungkin duduk di atas arsy, karena kalau dia duduk berarti Allah kalau mau duduk juga butuh pantat. Kalau kalian meyakini Allah Maha melihat, artinya kalian menyatakan Allah melihat itu sama seperti kita, matanya seperti kita gitu. Ini analogi yang dangkal. Seharusnya kalian telah diberikan akal oleh Allah, menggunakan akal itu untuk beriman kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mencari-cari cara agar kita tidak mengimani makna yang sungguhnya. Bersemayam itu dikira bersemayam hanya duduk. Dangkal. Jadi kalau ada manusia semacam Ustadz Nuruddin ini menyatakan, oh duduk loh, nanti kalau duduk seperti orang. No teman-teman, dangkal, sangat-sangat dangkal. Halaman 517 dari kitab Al-Asma wa Sifat. Dengarkan ini baik-baik. Silahkan dibuka halaman 517 sampai halaman 519. Oke, saya akan bacakan beberapa bagian saja. Wal qadim subhanahu, qadim artinya Allah Subhanahu wa taala, zat yang qadim yang tidak bermula, alin ala arsyihi, la qa'id wala qa'in wala mumas wala mubayin anil arsy. Zat yang qadim Allah Subhanahu wa taala itu alin ala arsyihi. Alin artinya bukan berarti berada di ketinggian secara indrawi, tapi maksudnya kedudukannya itu menguasai. Allah Subhanahu wa taala itu menguasai arsy. Kedudukan secara maknawi, bukan secara indrawi, duduk kayak begini, tapi menguasai arsy. Mana istawa alal arsy, itu maknanya adalah Allah menguasai arsy. La qa'id bukan berarti duduk, wala qa'id juga bukan berarti berdiri di atas arsy, wala mumas juga bukan berarti bersentuhan dengan arsy, wala mubayyin anil arsy. Kenapa? Di annal mumassah, persentuhan. Kadang bayangkan Tuhan bersentuhan dengan arsy duduk begini. Wal mubayyana allati hiya didduha wal qiyam, berdiri, wal qu'ud duduk, min awsafil ajsam, itu adalah sifat dari jisim, tubuh, badan kayak kita ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala ahadun samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu beda dengan makhluknya. Kita ini sekarang bersentuhan saya dengan kursi begini. Allah tuh nggak begitu. Salah kalau Anda meyakini Tuhan itu bertempat layaknya manusia begini. Fala yuzu alaihi ma yuzu al-ansam tabaraka wa ta'ala. Satu. Kemudian beliau menarasikan pendapat Imam Ibnu Furak, seorang ulama besar dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Wa haka al-Ustadz Abu Bakar Ibn Furak hadhihi tariqah an ba'di ashabina annahu qala, dari sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kata Imam Baihaqi, memaknai kata istawa bermakna ala. Ala itu artinya tinggi. Tinggi secara maknawi ya. Artinya Allah itu menguasai arsy. Menguasai arsy, tsumma qala wala yuridu bidzalika 'uluwan bil masafah. Yang dimaksud dengan tinggi itu bukan ketinggian dengan jarak, wa tahayyuz dan kebertempatan, wal kaun fi makan, keberadaan di dalam tempat. Bukan. Ketinggian yang dimaksud itu bukan berarti Allah ada di ketinggian kemudian duduk di atas arsy, bukan, salah itu. Mutamakinan fi, walakin yurid ma'na qaul Allah azza wa jalla amin tuman fis sama aiman fawqa ala ma'na nafil haddi anhu, menafikan batasan dari Tuhan. Wa annahu laysa mimma yahwihi tabaqun aw yuhitu bihi qatrun. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan zat yang diliputi oleh daratan, bukan zat yang diliputi oleh makhluknya. Wa wasafa Allah Subhanahu wa taala bidzalika tariq wasfullah Subhanahu wa taala bidzalika tariqatul khabar wa la nata'adda mawrada bihil khabar. Oke, satu. Saya supaya bisa. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya Anda bisa mencermati sendiri dan apa yang perlu disimpulkan Anda cermati sendiri, terkhusus kepada netizen atau orang-orang yang satu nada dengan para ustadz salafi al-wahabi. Itulah statement-statement dari atau pendapat di dalam menyikapi sesuatu, baik yang bersifat dengan Al-Quran, bersifat dengan hadis, dan juga bersifat makolatul ulama. Tapi ya ulamanya harus kita teliti juga siapa yang diungkapkan mereka itu, karena tidak sembarangan ulama kita untuk menjadikan pijakan, tidak, tapi harus kita tahu sanad keilmuannya seperti apa dan bagaimana talaqi kepada guru-gurunya dan cara pemahamannya seperti apa. Jadi perlu kita cermati juga. Jadi walhasil kesimpulan saya pasrahkan kepada saudara yang seringkali menuduh saya sebagai penebar fitnah atas apa yang disampaikan para ustadz-ustadz salafi, sekalipun mereka tidak mau dikatakan wahabi. Tapi ya 11-12 lah cara memahami, cara menyimpulkan, cara mengijrokkan, cara mentasawurkan, dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.